Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan tentang etika bisnis. Dan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Oke, lanjut saja ke materi. Ada pendahuluan di materi. Latar belakang etika bisnis yang pertama. Di latar belakang etika bisnis ini, di era menuju G20 dan salah satu cara untuk menghadapi MEA dalam kurung yang berarti masyarakat ekonomi ASEAN adalah dengan melakukan bisnis. Pada tahun 1990-an, Paul Ormerov, seorang ekonom kritis Inggris, menerbitkan bukunya yang amat menghebohkan yang berjudul The Death of Economics. Ilmu ekonomik sudah menemui ajalnya. Tidak sedikit pula pakar ekonomi telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dalam kehidupan ekonomi dan bisnis modern. Amitas et Gioni menghasilkan karya The Moral Dimension Toward a New Economic di tahun 1988. Berbagai buku etika bisnis dan dimensi moral dalam ilmu ekonomi semakin banyak bermunculan. Baik. Terus ada sasaran dan ruang lingkup tentang etika bisnis. Di sini ada setelah sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu yang pertama, ada etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, masalah, dan terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Yang kedua, menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh, atau karyawan, dan masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Dan yang terakhir, ada etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Etika bisnis berbicara mengenai monopoli, oligopoli, kolusi, dan praktek-praktek semacamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat tidaknya suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktek bisnis dalam sebuah negara. Oke, next. Tentang pengertian dan etika bisnis. Menurut Hill dan Jones berkata bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di samping itu, etika bisnis juga memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika harus mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Terus ada menurut Bertens berpendapat bahwa etika bisnis mempunyai arti lebih luas dari ketentuan hukum yang telah diatur. Dari sudut pandang Bertens, etika bisnis merupakan standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang berlaku secara hukum. Terus yang terakhir menurut Sumarni berpendapat etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Next. Teori-teori tentang etika bisnis. Yang pertama ada teori deontologi. Deontologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata deon, yang berarti kewajiban. Etika deontologi sangat menekankan kepada kewajiban manusia untuk bertindak dengan baik. Terus yang kedua ada teori teleologi. Teologi merupakan istilah kata yang berasal dari kata Yunani yaitu telos, yang berarti tujuan. Teori teleologi adalah etika yang mengatur baik buruknya tindakan. Di dalam teori teleologi terdapat 2 pembahasan yang muncul, yaitu yang pertama egoisme.
Teori egoisme memandang bahwa perilaku moral dapat dianggap baik apabila lebih menguntungkan dibanding merugikan bagi individu yang melakukan tindakan moral. Terus yang terakhir ada utilitarianisme. Teori utilitarianisme ini adalah teori turunan dari teologi, teori konsekuensialis, di mana suatu tindakan bisnis dapat dikatakan baik jika tindakan tersebut dilakukan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat atau konsumen. Terus yang ketiga ada teori hak asasi. Teori hak asasi ini dapat mengatasi berbagai dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Di dalam teori hak asasi, setiap orang memiliki hak atas dirinya dan orang lain harus menghargai hak setiap orang. Terus yang keempat ada teori keutamaan etika bisnis. Pada teori keutamaan, konsep kepuasan menjadi dominan untuk dibahas karena setiap orang merasa harus diutamakan dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Terus yang kelima terakhir ada teori relatif. Pada teori ini merupakan bahwa etika itu bersifat relatif. Karena pada dasarnya dalam kondisi normasi perilaku, seseorang cenderung bersedia berperilaku baik. Dalam teori relatif menjelaskan jika pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Next. Tentang pendekatan stakeholder. Stakeholder merupakan salah satu bagian penting sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif serta pasif untuk menjalankan tujuannya. Pengertian stakeholder menurut para ahli. Yang pertama menurut Freeman. Freeman berkata, stakeholder adalah suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi juga dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari sebuah organisasi. Terus ada menurut Bisset, pengertian stakeholder baginya ini merupakan individu atau juga kelompok masyarakat yang memiliki sebuah kepentingan ataupun perhatian pada permasalahan tertentu. Dan yang terakhir menurut Bapak Wibisono, pengertian stakeholder menurut Wibisono merupakan pihak seseorang atau juga kelompok yang memiliki sebuah kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi terhadap aktivitas serta eksistensi perusahaan. Next. Ada etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Menurut McCarthy menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bauran pemasaran atau marketing mix adalah suatu perangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mengejar tujuan pemasarannya. Aktivitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubungan dengan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika pemasaran dalam konteks produk. 1. Produk yang halal dan thayyib. Dan yang kedua, ada produk yang berguna dan dibutuhkan. Yang ketiga, ada produk yang berpotensi ekonomi atau benefit. Terus yang kedua nih, ada etika pemasaran dalam konteks harga. Pertama, beban biaya produksi yang wajar. Kedua, sebagai alat kompetisi yang sehat. Dan yang ketiga, diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Terus terakhir, margin perusahaan yang layak. Terus ketiga nih ada etika pemasaran dalam konteks distribusi. Yang pertama kecepatan dan ketepatan waktu. Terus yang kedua keamanan dan kebutuhan barang. Yang ketiga sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus terakhir ada etika pemasaran dalam konteks promosi. Itu adalah informasi kegunaan dan kualifikasi barang. Terus yang kedua ada sarana daya tarik barang terhadap konsumen. Terus yang ketiga ada informasi fakta yang ditopang kejujuran. Baik, next. Di sini ada etika dalam manajemen produksi. Definisi etika produksi. Produksi dapat didefinisikan sebagai
hasil dari suatu proses atau aktivitas ekonomi. Dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input, kegiatan produksi terhadap mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output. Setiap variabel input dan output yang menciptakan manfaat utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Beberapa ahli ekonom Islam memberikan beberapa pengertian produksi menurut para ekonom Muslim kontemporer. Itu adalah menurut Bapak Monzer Kaf, mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagai digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus menurut Muhammad Abdul Manan, melihat produksi sebagai penciptaan guna utility agar dapat dipandang sebagai utility, dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan ekonomi, maka barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Terus yang ketiga ada Syed Nawab Haider Naqvi. Pandangannya terutama sekali hanya membahas struktur dan komposisi produksi di dalam suatu perekonomian Islam, meliputi kebutuhan untuk menegakkan keadilan antara upah dan laba. Jika laba yang berlebihan ditiadakan, maka struktur pasar monopoli dan oligopoli akan disingkirkan. Proporsi barang-barang publik di dalam GNP akan lebih besar dibanding barang-barang swasta di dalam perekonomian Islam daripada di dalam sistem kapitalis. Oke, lanjut. Ada etika bisnis dalam manajemen sumber daya alam. Pentingnya SDM dalam sebuah perusahaan. Peran SDM bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang merupakan suatu hal strategis. Para manajer harus mengaitkan pelaksanaan MSDM dengan strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas. Peran strategis SDM dalam organisasi bisnis dapat dikolaborasikan dari segi teori sumber daya. Terus fungsi perusahaan adalah mengerahkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya sebagaimana disebutkan di atas adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah added value sebagai tolak ukur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan competitive advantage dari perusahaan. Oke, next. Ada etika utilitarianisme. Etika utilitarianisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarianisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar atau the greatest happiness theory. Secara singkat, teori utilitarian klasik atau yang dikemukakan oleh Bentham dan Mill dapat dinyatakan ke dalam 3 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama,
Tindakan harus dinilai dengan benar atau salah dari sisi akibat-akibat atau consequences. Terus yang kedua, untuk mengukur akibat-akibatnya, pertimbangan yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang diakibatkan, sedangkan hal atau pertimbangan yang lain tidak relevan. Terus terakhir, kesejahteraan setiap orang dianggap sama pentingnya sebagaimana dikatakan Mill bahwa utilitarisme menuntut orang bersikap keras, tidak pilih kasih, bagaikan penonton yang baik hati dan tidak pamrih. Oke. Jadi kesimpulannya di makalah materi etika bisnis ini adalah dari penjelasan secara mendetail yang sudah saya paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya secara umum etika dalam suatu bisnis sangatlah penting bagi suatu perusahaan, karena ini suatu kebaikan, baik itu kebaikan dari pihak produsen, distribusi, ataupun konsumen. Bagi pelaku penentu baik atau buruk melakukan penilaian. Dan secara khusus etika dalam suatu bisnis teruntuk makalah ini ialah terbentuknya suatu kepercayaan atau trust dari para pihak yang melakukan produksi, distribusi, dan konsumen. Jika suatu kepercayaan itu terbentuk, maka semua pihak akan mempunyai keyakinan dalam melakukan hal-hal tersebut. Oleh itu, etika bisnis Islam sangatlah penting bagi para pelaku usaha dan konsumennya dalam bermuamalah. Semoga kita juga dapat mengambil intisari dari makalah ini dan dapat menjadi ibrah bagi kehidupan kita ke depannya. Jadi ada saran-saran jauh lebih besar daripada jumlah manfaat yang dihasilkan kalau semua orang mengikuti aturan alternatif tertentu. Karena pada dasarnya etika dalam bisnis Islam itu lebih bermanfaat untuk dijalankan. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.